Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid As-Sunnah Bintareng dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Thaharah dan kita membahas pada jenis taharah yang ketiga setelah kita bahas tentang wudu, kemudian mandi dan sekarang mengenai tayammum. Yang tayammum adalah cara bertaharah alternatif pengganti wudu dan juga pengganti pengganti mandi besar. Dan kita di antara kemudahan syariat Islam ya bahwasanya bisa bersuci jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air maka boleh menggantikan wudu dan mandi dengan tayammum yaitu dengan bertaharah dengan tanah. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan umat Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan 5 perkara tersebut. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dijadikan bahwasanya tanah atau bumi seluruhnya boleh untuk beribadah. Ya, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan dijadikan tanah ya, tanah dari bumi tersebut adalah tahuran yaitu suci dan mensucikan idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapatkan air. Jadi kata Nabi wa ju'ilat turbatuha. Jadi tanah bisa digunakan untuk bersuci bertaharah ya. Adapun sebab nuzul turunnya ayat tayammum fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum min. Kata Allah Subhanahu wa taala jika falam tajidu ma'an kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan tanah ya. Tanah yang baik. Maka usapkanlah dengan tanah tersebut wajah kalian dan juga tangan kalian. Sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kalung Aisyah hilang radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Wan nasu laisu ala ma wa laisa ma'ahum ma. Disebutkan orang-orang ketika itu tidak dalam kondisi bersuci dan mereka juga tidak membawa air. Sehingga akhirnya dicari kalung tersebut semalam suntuk sampai tiba waktu sholat subuh. Sementara mereka tidak ada air ya. Akhirnya di antara sahabat ada yang sampai sholat tanpa wudu. Di antara sahabat ada yang sholat tanpa wudu ya. Karena waktu itu belum turun syariat tayammum. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sudah marah kepada putrinya Aisyah karena gara-gara Aisyah radhiyallahu taala anha orang-orang terhalang tidak beranjak dari tempat tersebut sementara lokasi tersebut jauh dari air. Sementara sudah tiba waktu sholat subuh tidak ada air. Akhirnya dalam kondisi terdesak tersebut Allah turunkan firman-Nya tentang tayammum, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum aydikum min, usapkanlah tanah tersebut kepada wajah kalian dan tangan kalian. Maka akhirnya orang-orang pun berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka berkata, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Ini sudah keberkahan berkali-kali yang kami dapatkan karena engkau wahai Aisyah radhiyallahu taala anha. Gara-gara hilangnya kalung Aisyah ini maka turunlah syariat tayammum. Maka sejak saat itu kalau tidak salah tahun ke-5 atau tahun sekian Hijriyah maka kemudian disyariatkannya tayammum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu tayammum? At-tayammum. Tayammum secara bahasa artinya al-qasdu ya. Secara bahasa artinya al-qasdu. Itu bertujuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammamul khabitha minhu." Wala tayammamu
al-khabitha minhu tunfiqun. Ya. Janganlah kalian sengaja mencari yang buruk untuk kalian infakkan. Ya, janganlah kalian sengaja ya menginfakkan yang buruk. Menginfakkan yang buruk. Jadi kalau mau berinfak, jangan pilih yang buruk baru diinfakkan. Barang-barang rusak baru diinfakkan. Di sini kata Allah, wala tayammamu. Tayammamu itu maksudnya jangan kalian sengaja. Ya, jadi tayammum artinya al-qasdu. Ya. Oleh karenanya nanti akan disebutkan para ulama mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan kalau kita ingin bertayamum harus sengaja menuju kepada tanah tersebut. Adapun kalau ada debu berterbangan kena kepala, kena wajah kita, kena tangan kita nggak dibilang bertayamum karena tayamum itu harus menuju kepada tanah tersebut. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, isalu turab tahur ilal wajh wal yadain biniyah. Maknanya adalah secara istilah adalah menyampaikan mengenakan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan niat ya, khusus, yaitu niat tayamum. Baik. Tayamum fungsinya adalah menggantikan ya, fungsi tayamum adalah menggantikan ya wudu atau mandi jika ada sebab-sebab berikut, sebab-sebab tayamum. Tapi apa saja sebab-sebab tayamum? Ya, disebutkan oleh penulis Fiqhul Manhaji. Dia mengatakan misalnya di antaranya yang pertama adalah faqdul ma' hissan atau hukman. Faqdul ma' kehilangan, tidak ada air. Baik secara hissan yaitu secara kenyataan memang tidak ada air. Atau secara hukman, syar'iyan, yaitu ada air tapi hukumnya seperti tidak ada. Hukumnya seperti tidak ada. Ya. Contohnya apa? Kali ini benar tidak ada air, tidak ada. Sudah mau tanya. Ini airnya ada tapi hukumnya seperti tidak ada. Contohnya ada air tapi sedikit, hanya untuk minum. Air tapi hanya untuk minum. Contoh, air ada tapi dia untuk minum. Kalau dia pakai untuk berwudu maka habislah airnya. Yang kedua contohnya ada air dijual. Dia bisa beli tapi harganya tidak normal. Seperti ini kata para ulama, ini anggap saja tidak ada air ya, karena air tersebut dijual dengan harga yang tidak normal. Sebab yang kedua, ini sebab pertama, sebab tayamum. Sebab kedua adalah bu'dul ma'. Itu lokasi air jauh. Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Jadi air harus cari air dulu, Dia tahu bahwasanya air itu ada, tapi jaraknya terlalu jauh. Dia yakin air itu ada. Air ada tapi lokasi terlalu jauh. Kata ulama Syafi'iyah itu nisful farsakh
yaitu lebih dari 2,5 km kurang lebih, kira-kira ya. Kalau ada air ternyata 2,5 km, ya sudah. Ada air tapi masih jauh, ya udah tayamum aja. Tapi kalau cuma sekilo, harus cari. Sekilo, 2 kilo masih jalan. Ambil air untuk sholat ya. Ya mereka ketat dalam hal ini. Kalau sudah 2,5 km lebih, maka tidak perlu cari air. Sudah itu dianggap jauh dan tidak jadi masalah. Maka anggap saja air tidak ada, tinggal bertayamum. Nah, jadi tapi harus cari dulu, cari air, misalnya dia bongkar-bongkar barang-barang dia, siapa tahu ada air keselip, ada air apa, nah, atau dia beli, kalau ada air jual dia beli, dia tanya ada yang jual air enggak, saya beli. Selama kalau dia punya uang dan sudah berkecukupan untuk biaya safarnya, ini uang berlebihan, ya, dan dia bisa beli air dan air tersebut dijual dengan harga normal, silakan. Kalau dijual dengan harga lebih, ya enggak boleh, enggak usah. Tayamum aja. Ya. Yang ketiga adalah ta'adzur istimal ma'. Ta'adzur itu tidak bisa menggunakan air. Air ada ya. Air ada tapi tidak bisa digunakan. Meskipun air ada. Air ada. Beberapa contoh kondisi misalnya. Contoh, jika pakai air untuk wudu atau mandi, dia khawatir sakit. Dia nggak sakit ya, tapi dia khawatir sakit. Khaufan minal marad. Dia nggak sakit, tapi dia perkiraan dia kalau dia pakai air wudu atau mandi dia bakalan sakit misalnya. Dia alergi air kayak apa kayak terserah ya. Pokoknya dia khawatir sakit. Yang kedua ya misalnya jika pakai air maka sakitnya dia dalam kondisi sakitnya lambat sembuhnya. Ini ada air tapi dia nggak bisa pakai. Atau misalnya jika pakai air sakitnya tambah parah. Atau misalnya ya, air lokasinya dekat, tapi bahaya untuk ambil air ke situ. Tapi bahaya ya jika mengambil air. Misalnya ada perangan, misalnya ada perampok, misalnya ada penjahat, ya sudah dia tidak usah. Jadi ini airnya ada, tapi dia tidak mungkin memakai air, ya karena kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Bisa dia luka, kalau pakai luka tambah parah atau kesembuhannya bertambah, atau dia khawatir kalau pakai air tambah bisa menimbulkan penyakit. Yang keempat disebutkan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji, dia khususkan sebab yang keempat ini adalah al-bardu syadid. Al-bardu syadid, dingin yang parah. Dingin yang parah. Dikhususkan oleh Madzhab Syafi'i sebab yang keempat. Sebenarnya dia bisa masuk di sini, ada air tapi tidak bisa digunakan sebenarnya. Tapi dikhususkan, kenapa dikhususkan? Karena mereka mengatakan ini dikhususkan ya. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang langka, kondisi yang jarang, halah nadirah. Kenapa disebut hal yang jarang? Karena orang bisa panasin air. Kondisi yang jarang. Kenapa? Karena orang bisa manasin air ya. Karena air bisa dipanaskan atau kuat ya dengan dingin tersebut. Apa yang spesial dari sebab yang keempat ini kata mereka? Karena ini adalah kondisi yang jarang, halah nadirah. Saya ulangi tadi, halah nadirah. Kondisi yang jarang. Maka jika sudah ada air, jadi dia tayamum, lalu sholat. Misalnya, jika sudah sudah hangat,
dia wudu lagi, lalu mengqadha salat. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun sebab-sebab yang lainnya tidak perlu mengqadha salat, ya. Adapun sebab 1, 2 dan 3 tidak perlu qadha salat. Karena kata mereka itu kondisi tersebut bukan, inilah sebab-sebab yang sering terjadi. Adapun ini kata mereka bukan sebab utama, ya. Oleh karenanya mungkin lebih hati-hati kalau karena sebab dingin nanti salat lagi, ya. Ini salat lagi. Ini antara sebab-sebab tayammum, ya. Baik, sekarang kita bahas tentang rukun-rukun tayammum. Rukun-rukun tayammum ada 4, ya. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah masuh wajah, mengusap wajah dengan tanah tentunya. Kemudian mashul yadain, mengusap kedua tangan. Kemudian yang terakhir tertib, urutan. Urutan. Baik, kita ingatkan, kita sedang bahas dalam mazhab Syafi'iyah. Niat adalah apa niatnya? Tentunya di hati. Niat untuk liibahati salat atau istibahati salat, ya. Listibahati untuk bolehnya sholat, ya. Niat untuk bolehnya sholat. Bukan untuk menghilangkan hadas. Bukan untuk menghilangkan raf'il hadas. Kenapa? Kalau seorang berniat untuk tayammum untuk menghilangkan hadas, maka tayammum tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tayammum tidak sah. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, tayammum tidak menghilangkan hadas, tidak mengangkat, maksudnya tidak menghilangkan. Yang menghilangkan hadas itu wudu, mandi, ya. Tapi kalau ini hanya membolehkan, artinya seakan-akan darurat. Dia hanya membolehkan, tidak sampai menghilangkan hadas. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i, ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tayammum tidak bisa menghilangkan hadas. Sebagian ulama mengatakan tayammum menghilangkan hadas karena dia adalah pengganti daripada wudu dan mandi. Tapi kita bicara mazhab Syafi'i bahwasanya tayammum tidak menghilangkan hadas, maka niatnya tidak boleh niat untuk menghilangkan hadas, tapi hanya untuk membolehkan salat, untuk bolehkan tawaf, untuk bolehkan baca Quran, ya. Tetapi untuk menghilangkan hadas tidak. Terus mengusap wajah, ya, yaitu tanah mengenai seluruh wajah. Ya. Tanah mengenai seluruh wajah. Seluruh wajah dengan tepukan tersendiri, dengan pukulan tanah, pukulan telapak tangan ke tanah, ya, dengan tepukan, ya, tepukan tersendiri. Bukan tepukan, ya, Pak. Dengan memukul tanah secara tersendiri. Mukul tanah tersendiri. Kemudian mengusap kedua tangan, yaitu tanah diusapkan hingga kedua kedua siku. Juga dengan pukulan tersendiri. Jadi dua kali pukulan, ya. Dan harus urutan maksudnya wajah dulu baru tangan. Maksudnya wajah dulu baru tangan. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak
tidak sah. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Maka saya ingin menjelaskan ini rukun tayammum menurut mazhab Syafi'i 4 rukunnya ini ya. Nanti ada sunnah-sunnah selain ya. Saya akan jelaskan dulu rukun tayammum. Jadi begini cara mazhab Syafi'i untuk bertayamum. Jadi pertama memukulkan tangan, memukulkan ini tanah misalnya dipukulkan, ya. Pukulan pertama ya. Setelah itu wajah diusap semuanya bagian wajah seperti wudu. Jadi seakan-akan tanah ini menggantikan air. Jadi semuanya harus kena, hidung juga harus kena, jangan sampai nggak kena. Semuanya kena, pipis semua kena ya. Cuma bedanya kalau kita air kan kalau punya jenggot di sela-sela dalam dan berusaha kena air semua. Kulit pelipis mata pun harus kena air. Tapi kalau tayamum enggak, karena mereka mengenai masyaqqah. Tapi bagian seluruh zahir harus dari sini dari tempat tumbuh rambut semuanya harus kena harus kena tanah. Jadi semua kena, jangan lupa hidung juga kena sampai bawah sudah. Ini satu pukulan pertama. Terus mukul lagi kedua kali. Nah, kedua kali caranya perhatikan. Dia seperti wudu ya, jadi sampai di lengan, di siku. Jadi caranya ini pukulan yang kedua kali. Caranya ini kan kotor, ada debu. Jadi taruh di tanah, taruh di lengan atas, ya. Ketika sampai di pergelangan, lanjut jadi begini. Jadi kena semua ini, debu ini kena semua. Jadi begini. Jadi pertama begini, ketika sampai lengan begini, dipegang, dibiarkan gini sampai ke ujung, sampai ke siku. Sampai ke siku diputar. Nah, diputar. Ini juga harus kena seperti wudu. Kayak begini. Saya begini, ya terus jempol dengan jempol. Ini kanan, saya ulangi. Begini caranya. Sampai sini, terus bawa ke ini mazhab Syafi'i ya. Terus muter ke belakang, kena semua, kemudian jempol dengan jempol. Nah, ini jangan dulu karena tanah yang di sini masih mau dipakai untuk tangan kiri. Jadi makanya dia cuma sampai ketika balik cuma sampai pergelangan, kemudian jempol. Dibalik, yang kedua begini, ini sekarang yang tangan kiri. Jadi begini, sampai sini kemudian dipegang begini, supaya kena semua, terus diputar, nah baru dibalik, sampai pergelangan tangan, baru jempol, setelah itu ini. Bahkan mereka mengatakan diginiin. Ya, jadi biar semuanya seakan-akan ini air, harus kena seluruh anggota tubuh. Nah kalau kita wudu kan harus kena ini semua, mundur semua, ini juga harus kena semua. Itu cara yang mereka jelaskan dalam buku-buku mereka. Dalilnya apa? Hadis riwayat Daruqutni, dalil. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini. Ini hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya, Hakim dan yang lainnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayammum itu 2 kali pukulan. Tayammum 2 pukulan maksudnya ke tanah. Satu pukulan untuk wajah. Pukulan ya. Untuk wajah. Kemudian satu pukulan untuk kedua tangan. Satu pukulan lagi untuk kedua tangan hingga kedua siku. Nah, ini mazhab Syafi'i demikian, oleh karenanya yang dirajihkan oleh mereka caranya begini. Namun jadi masalah, ikhwan. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama, bahkan didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram dan dalam Fathul Bari. Dalam Bulughul Maram dan Fathul Bari, hadis ini dhaif. Terutama masalah tangan sampai kedua siku. Tapi demikian, intinya kita harus tahu mazhab Syafi'i seperti ini. Mazhab Syafi'i kalau mau tayammumnya sah harus begini, harus sampai kedua sini. Kalau sini enggak cukup, harus sampai ke sini. Mereka mengamalkan hadis ini, mungkin mereka memandang hadisnya sahih, wallahu a'lam bishawab. Tapi Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadisnya
dhaif. Dalam Bulughul Maram dia mengatakan hadisnya yang benar mauquf kepada Ibnu Umar, wa sahahul a'immatu waqfahu. Kata beliau dalam Bulughul Maram bahwasanya para a'immah hadis menganggap ini hadis mauquf kepada Ibnu Umar, bukan marfu. Dalam Fathul Bari dia mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Baik, kita bicara sunnah-sunnah rukun tayamum, kemudian sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum di antaranya ya. Apa yang disunahkan untuk wudu seperti bismillah. Bismillah ketika mau tayamum. Kemudian juga jangan lupa kanan dulu baru kiri ya. Kanan dulu baru kemudian mengusap sebelah kiri. Kemudian juga kalau bisa sampai di lengan sedikit ya, supaya pas masuk naikkan sedikit seperti wudu. Jadi ketika membasuh tanah itu sampai ke atas lengan atas sedikit, kiri juga sampai lengan atas sedikit. Wajah pun demikian, wajah agak naik sedikit ke kepala, agak turun sedikit ke leher ya. Sebagaimana sunnah-sunnah dalam wudu. Kemudian juga di al-muwalat, yaitu setelah wajah langsung kemudian tangan. Jangan lupa jangan ada jeda terlalu lama antara wajah dengan tangan. Kemudian di antaranya berdoa setelah tayammum seperti dengan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Ya, kemudian juga ketika memukul tanah ini dibuka. Kedua tangan dibuka, direnggangkan. Kemudian sunnahnya juga kalau ternyata tanahnya banyak, ketika dipukul tanahnya banyak maka dikurangi dengan ditepis atau dengan ditiup. Karena bukan maksudnya kita taruh muka tanah banyak di wajah, enggak, yang penting ada debu di wajah. Jadi kalau terlalu banyak bisa dipukulkan, bisa ditiup. Baru kemudian digunakan untuk tayamum. Ini semua sunnah-sunnah dalam Dalam tayamum. Tapi yang wajibnya yang ini. Wajibnya yang ini tadi. Ini yang sah atau tidaknya, inilah maksudnya kadar tayamum minimal. Kadar tayamum minimal. Adapun bismillah, kemudian kanan baru kiri, kemudian agak naik sedikit tadi ya. Kemudian doa setelah tayamum, ketika memukul tangannya dibuka. Ini semua hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Baik, tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tadi mazhab Syafi'i, tapi kalau kita tinjau dari dalilnya lemah ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya tayamum datang dalam 3 model ya. 3 model mengenai masalah tangan ya. Model pertama adalah datang dari hadis Abu Juhaim. Abu Juhaim radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW diberi salam, Rasulullah SAW dalam kondisi tidak bersuci, Rasulullah SAW lantas bertayamum dengan memukulkan tangannya di tembok. Famasaha bihi wajhahu wa yadayhi. Maka Rasulullah SAW ketika itu bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, kedua tangan tidak jelas sampai di mana. Apakah sampai di sini, di pergelangan, ataukah sampai siku, ataukah sampai ke ketiak. Karena namanya tangan itu umum. Bisa dari sini sampai sini namanya tangan. Jadi dalam hadis Abu Juhaim, hadisnya sahih, disebut Rasulullah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Kemudian ini hadisnya sahih. Hadis yang sahih berikutnya ada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ya. Dia bilang ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dalam suatu keperluan, kemudian fa ajnabtu, aku pun junub dan dia tidak tahu hukum tayamum, fatamarraktu fi sa'id kama tamarraka dabbah. Aku pun tidak tahu bagaimana hukumnya sehingga aku menganggap dia tahu bahwasanya tanah itu bisa menggantikan air, tapi caranya dia dengan buka baju, kemudian dia menggulung-gulungkan badannya ke tanah seperti hewan. Intinya badannya semua kena tanah, pengganti air. Maka setelah itu dia sampaikan kepada Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, saya tadi begini, kemudian saya gini-gini, saya gulungkan badan saya ke tanah seluruhnya. Kata Rasulullah tidak mengatakan itu tidak sah. Karena sudah lebih daripada, tayamum kan penting wajah dan tangan. Tapi ternyata dia bukan cuma wajah tangan, semua badannya penuh dengan debu. Kata Rasulullah SAW, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Seharusnya cukupnya begini saja Ammar bin Yasir. Begini loh caranya. Fadaraba, maka Rasulullah SAW biyadaihi darbatan wahidah. Rasulullah SAW memukulkan sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengusap wajahnya. Wa dhahira kaffaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengusap bagian luar kaf. Cuma kafnya pergelangan tangan. Jadi dalam hadis Ammar bin Yasir dijelaskan bahwasanya jadi mutlak dibawa kepada muqayyad. Tangan yang dimaksud dalam hadis Abu Juhaim maksudnya sampai pergelangan tangan. Karena Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan cuma pukul sekali. Setelah pukul sekali, kemudian wajah, kemudian cuma
telapak tangan ke punggung, telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, dan telapak tangan kanan mengusap punggung telapak kiri. Cuma begitu yang Rasulullah SAW contohkan. Ini hadisnya juga sahih. Kemudian datang hadis yang lain seperti hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya Rasulullah mengusap sampai di siku, maka hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi diambil oleh Syafi'iyah rahimahullah, para ulama Syafi'iyah, mungkin untuk kehati-hatian atau datang dalam sebagian sahabat mempraktekannya. Tapi kalau kita berdalil namanya adalah harus dengan yang marfu'. Yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya sampai perbuatan Nabi, cuma sampai ke dua pergelangan tangan. Tapi intinya kita tahu masalah ini adalah masalah khilaf, ya, meskipun saya lebih condong pada hadis Ammar bin Yasir, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya cuma cukup sampai di sini dan cuma di atas pergelangan punggung tangan saja, punggung tangan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita masuk pada syarat tayammum, ya. Syarat tayammum banyak, ya. Saya gabungan dari buku Al-Fiqhul Manhaj sama Fiqhul Mu'tamad, Al-Mu'tamad fil Madzhab Syafi'i. Syarat tayammum. Di antaranya tadi ada sebab, ya, ada salah satu dari 4 sebab yang sudah kita sebutkan. Di awal tadi, ya, ada 4 sebab. Ya. Tidak adanya air, faqdul ma, kemudian jauhnya air, ya, kemudian ta'adzur istimal air, tidak bisa menggunakan air. Yang keempat, dingin yang parah. Ada salah satu dari 4 sebab tersebut. Kemudian di antara syarat tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Jadi kalau kita mau tayamum untuk sholat asar, tidak boleh kita tayamum di waktu zuhur, tidak boleh. Kita hanya boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat asar. Kenapa? Karena kita baru mencari air ketika itu, karena baru wajib kita untuk sholat ketika masuk waktu sholat asar. Jadi tidak boleh kita mau sholat untuk sholat asar, kita tayamumnya di zuhur, nggak boleh. Tidak sah. Ya, jadi harus tayamumnya ketika masuk waktu. Ini persyaratan ulama Syafi'i. Ini khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat ini pendapat yang cukup kuat, ya. Pendapat kuat, ya, karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salat falyusalli. Kata Nabi setelah berbicara tentang tayamum, maka siapa saja lelaki dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah. Jadi mendapati waktu salat maksudnya sudah masuk waktu salat. Silakan bertayamum dan salatlah. Ini dalil bahwasanya tayamum itu hanya dikerjakan ketika sudah masuk waktu salat, ya. Sudah masuk waktu salat. Kemudian setelah itu makanya ulama Syafi'iyah juga mengatakan, dari sini mereka mengatakan bahwasanya tayamum hanya boleh untuk satu fardu saja, ya. Tidak boleh 2 fardu. Tidak boleh 2 fardu. Oleh karenanya tidak boleh satu tayamum untuk jamak duhur asar misalnya, duhur dan asar. Tidak boleh. Jadi kalau mau jamak boleh. Tapi caranya gimana? Untuk duhur tayamum. Habis itu qomat tayamum lagi untuk asar. Dia tayamum 2 kali. Tidak boleh tidak boleh 2 salat 2 fardu, ya. Tidak boleh. Tapi boleh 1 fardu dan sunnah tanpa batas, ya. Artinya apa? Seorang boleh bertayamum, kemudian dia sholat. Misalnya dia bertayamum, kemudian sholat 4 rakaat, qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, yang fardunya, kemudian ba'diyah zuhur, 2 rakaat, ada masalah. Karena itu itu adalah bukan fardu. Tapi 2 fardu sekaligus tidak boleh. 2 fardu sekaligus tidak boleh. Sama seperti menggabungkan antara sholat fardu dengan tawaf fardu. Nggak boleh. Ya, misalnya, di antara juga tidak boleh satu tayamum
untuk sholat duhur misalnya, sholat duhur, dan untuk tawaf umrah misalnya, tidak boleh. Karena tawaf umrah itu adalah tawaf yang wajib. Ini tidak boleh karena dua fardu. Ini dua fardu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di antara syarat tayamum harus tanah menurut mazhab Syafi'i, harus tanah. Turab. At-turab. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila lana turbatuha tahuran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, "Wa ju'ilat lana turbatuha tahuran." Dijadikan tanah dari bumi, dari bumi sebagai pensuci. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menaskan tentang turbatuha. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba wa famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah, famsahu. Jadi kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di sini ada kata ada minhu, ya. Jadi hendaknya kalian menggunakan tanah yang bersih, usapkanlah wajah kalian dengan tanah tersebut dan tangan kalian minhu darinya. Jadi harus ada sesuatu yang nempel di wajah dan di tangan. Dan ini tidak berlaku bagi batu. Kalau batu mau ditempel gimana nempel? Nggak bisa nempel, pecahannya nggak ada di wajah. Mau tayamum dengan kayu nggak bisa, ya karena kayu nggak nempel di wajah, yang nempel di tanah ya. Jadi kalau ada batu amlas, batu yang benar-benar bersih, tidak ada debunya, tidak ada tanahnya, maka tidak boleh tayamum dengan tersebut. Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Beda mazhab Malikiyah, mazhab Hanifiyah mengatakan boleh semuanya, mau batu, mau apa boleh, nggak ada masalah. Nanti mazhab Hanafi khilaf lagi. Ada yang mengatakan semuanya boleh, ada yang mengatakan yang unsur tanah yang boleh, ada pun yang tidak ada unsur tanah nggak boleh. Tapi untuk hati-hati, gunakanlah tanah karena kalau pakai tanah semua orang ulama sepakat. Makanya ulama Syafi'i mengatakan dari sini ya tidak boleh tayammum pakai batu yang tidak ada debunya, maksudnya kalau ada debunya tidak apa-apa. Pakai batu nggak boleh, pakai pasir nggak boleh, raml nggak boleh. Dia harus tanah, turab. Beda antara tanah dengan pasir. Pakai tin, tanah liat juga nggak boleh, tanah berair, ya. Nggak boleh, karena nggak bukan maksudnya ngambil tanah kemudian nempel ini wajah nggak. Tapi ini maksudnya debu, tanah yang bisa berhamburan, ya. Kecampur ini nggak boleh. Atau tanah yang kecampur yang lain, tanah kecampur misalnya minyak ya. Ini semua tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak boleh tayamum. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian juga tanahnya harus suci. Ini di antara syaratnya, tanahnya harus suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'idan thayyiba." Tanah yang suci. Kalau tanah najis nggak boleh, tanah ternajisi tidak boleh, ya. Tentu tidak boleh. Tanah ternajisi tidak boleh. Kemudian di antaranya harus ada tujuan menggunakan tanah. Ada tujuan menggunakan tanah. Tujuan menuju tanah. Karena kata Allah fatayammamu. Tadi sudah saya sebutkan fatayammamu. Fatayammu sa'idan. Kita sudah jelaskan tadi di awal, tayamum artinya qasdu. Tayamum artinya al-qasdu. Jadi jika ada angin debu mengenai wajah dan tangan, tidak sah tayamum.
Harus kitanya yang bertujuan menuju, harus kita yang bertujuan menuju tanah tersebut. Kita yang ambil tanah baru kita gunakan untuk mengusap wajah. Taib ini berkaitan dengan syarat-syarat tayamum. Sekarang kita bahas tentang pembatal tayamum. Tolong dihapus deh. Tolong dihapus. Pembatal tayamum. Disebut oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji ada 4. Yang pertama, pembatal wudu, nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Semua pembatal wudu membatalkan tayamum. Di antaranya apa? Sudah kita pernah jelaskan, di antaranya misalnya buang angin misalnya. Tayamum batal, misalnya buang air kecil. Kemudian juga buang air besar, BAB misalnya tidur ya, tidur pulas ya. Menyentuh, ini menurut mazhab Syafi'i ya, menyentuh kemaluan, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, bukan punggung tangan, dengan telapak tangan. Ini juga misalnya menurut mazhab Syafi'i ada menyentuh wanita yang bukan mahram. Di antaranya istri, di antaranya menyentuh istri. Ini tentu ada masalah khilaf di kalangan dan lain, buang air kecil, keluar air wadi, keluar madi ya. Dan lain-lain dan lain-lain ya. Ini pembatal wudu, membatalkan tayamum. Yang kedua, pembatal tayamum adalah adanya air. Adanya air. Kalau ada air, tayamum batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kata Nabi SAW, as-sa'idu tayyib tuhurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang baik, yang bersih, yang suci adalah pensuci seorang muslim. Pensuci seorang muslim, maksudnya bisa untuk wudu atau mandi junub, meskipun tidak mendapat air selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian perhatikan, jika dapat air, kata Nabi, jika dapat air, maka sentuhkanlah air ke kulitnya. Ini dalil bahwasanya ketika Nabi mengatakan jika dapat air, sentuhkan air ke kulitnya, maka kalau ada air batal tayamum. Sama seperti Nabi berkata kepada seorang laki yang sudah bertayamum, kemudian setelah sholat ada air, Nabi kasih air. Kata Nabi, fabrik ala jasadik ya, mandi. Nabi suruh mandi. Berarti tayamumnya batal. Jadi kalau ada air,
Kalau dia tayamumnya untuk mandi, ada air, mandi junubnya batal, maka dia harus mandi lagi. Kalau dia tayamum karena tidak ada air untuk berwudu, maka kalau ada air, wudunya batal. Wudunya batal. 3 kondisi disebut oleh para ulama Syafi'iyah. Kondisi melihat air. Pertama, melihat air setelah tayamum, namun sebelum sholat. Yang kedua, melihat air atau mendapati air setelah sholat. Setelah sholat. Ketiga, melihat air ketika sedang sholat. Bagaimana sholatnya? Maka jika dia sudah habis tayamum, tahu ada air, ya tayamum langsung batal, tayamum batal. Ini jelas ya berdasarkan hadis ini, tayamum batal. Dia harus pakai air. Ya. Tayamum batal. Ini kecuali memang dia tidak bisa menggunakan air, kecuali udhu, kecuali sebab tayamumnya adalah tidak bisa menggunakan air. Ini ya tetap aja nggak batal. Misalnya sakit tadi. Jadi kalau dia sudah tayamum, kemudian sebelum sholat dapat air, ya sudah, tayamum batal. Kecuali tadi memang dia sakit nggak bisa gunakan air, ya air ada tidak ada sama saja. Kemudian mendapati air setelah sholat. Nah ini 2 kondisi. Ya. Jadi menurut ulama Syafi'i ada 2 kondisi. Jika dalam kondisi hadar, dalam kondisi tidak bersafar, dengan kondisi bersafar. Jika dalam kondisi tidak bersafar, maka wajib mengulang salat, mengqadha salat. Wajib mengulang salat. Kenapa kata mereka air tidak ada dalam kondisi tidak bersafar, halah nadirah. Ini hanyalah kondisi jarang. Seperti ketika dingin. Ya, kenapa ini halah nadirah? Halah nadir, langka, jarang. Jarang dalam kita tidak bersafar enggak ada air itu jarang. Kalau di tengah safar, tengah padang pasir enggak ada air itu biasa. Tapi kalau dalam di kota tidak ada air itu jarang kondisi demikian. Jadi ketika kita dapat air, karena ini kondisi yang jarang tidak dapat air dalam kondisi tidak bersafar, maka wajib mengulang salat. Sama seperti tadi kondisi dingin. Kedinginan tadi. Tapi kalau dalam bersafar tidak perlu ulang. Tidak perlu ulang salat. Sudah selesai salatnya, sudah sah. Kondisi ketiga melihat air ketika sedang salat. Bagaimana hukumnya? Kita kasih nomor 1, 2, 3. Hukumnya sama seperti kondisi 2. Sama. Kalau dia di kota lihat air, ya sholatnya batal. Sedang sholat, lihat air, batal. Tapi kalau dia sudah terlanjur sholat, Allahu Akbar, dan dia di padang pasir, tahu-tahu ada air lewat, lanjutkan aja sholatnya. Nggak ada masalah. Karena dia sudah memulai ibadah. Ini batal-batal tayamum. Di antaranya batal tayamum adalah yang ketiga, hilangnya uzur, hilangnya uzur. Hilangnya mani atau uzur ya. Contoh sembuh dari penyakit. Contoh sudah sembuh dari penyakit. Sudah pakai air kalau gitu. Penyakit. Nah, contoh, saya sudah pakai air aja ya. Misalnya tadi musuh sudah pergi sehingga bisa ambil air. Sebab yang keempat kata mereka adalah murtad. Ini sebab umum ya. Ini murtad. Kalau murtad maka batal tayamumnya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tentang
tayamum dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat dari jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.